ayatnya. Betul Kakak. Melakukan, ajarlah. Jadi para rasul melalui gereja ini disuruh untuk apa? Mengajarkan segala sesuatu, bukan mengajarkan dua aja. Bukan mengajarkan tiga aja. Bukan mengajarkan empat aja. Kalau namanya kita adalah murid Kristus, maka kita harus melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak boleh pilih-pilih. Kita compare ke sini ya, Bang. Ketika Bapa mengutus Yesus, ya. Apakah Yesus itu pernah ngomong, "Bapa, bagian sesi diludahin di skip aja dong, Bapa." Haleluya, haleluya. Kita menjawab dari teman kita dari pendengar Proget, apakah Agatha Tritunggal? Jadi perlu saya perkenalkan, Kak Agatha adalah seorang malap dan Kak Agatha adalah seorang Katolik Ortodok. Jadi mestinya Kak Agatha adalah Tritunggal, paham Tritunggal. Jadi kalau Ortodok mereka akan mengikuti turun-temurun dari rasul-rasul, ajaran rasul-rasul. Dan sampai Agatha juga melakukan berkerudung, puasa. Jadi beda sama Kristen Protestan, namun pemahamannya adalah Tritunggal. Dan bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Agatha, silahkan join di TikTok Agatha Valermo. Dan kebetulan kali ini pengunjung Agatha adalah dari saudara-saudara kita seiman, dan ada pun satu pengunjung adalah yang sudah mulai ingin login atau menganalisis lebih dalam lagi. Dan seperti apa perjalanannya, mari kita simak videonya. Let me do that. Getting money with these white folk. Tuh udah melenceng ya Pak Erben ya. Mana ada pelajari bahasa Arab. Kalau mau les bahasa Arab sono. Tinggal les aja. Aku punya pengalaman Kak, dan itu aku nggak bicara yang seperti tadi yang kakak bilang yang si Karabaya gitu-gitu, enggak. Aku jadi selama aku di Indonesia itu aku nggak pernah tuh, aku ingin kayak gitu, maksudnya pengen kayak satu kali berbahasa roh gitu kan. Nah itu Kak, itu roh yang berbahasa. Iya. Ketika aku ngomong tanpa pikiranmu, biarkan rohmu itu berbicara kepada Allah. Karena roh di dalam Roma 5 dikatakan, roh itu mengungkapkan keluhan-keluhan yang kita tidak bisa katakan, sampaikan. Bahkan menangis itu bahasa roh loh Kak. Iya. Jadi aku di Indonesia kan pernah mengalami yang kayak begitu kan, maksudnya yang penyembahan gitu. Kalau di beberapa gereja kan ada pujian penyembahan kan. Nah, aku ketika di Rusia, jadi pernah itu kita mutusin. Jadi kayak beberapa kakak tingkat aku itu mereka ngajak kita untuk doa gitulah, doa di satu kayak di apartemen di pusat kota gitu di Moskow ini. Kita doa lah itu. Nah, ini pengalamanku soal bahasa roh ini. Jadi ketika berdoa itu tiba-tiba aku ngerasa seperti tubuhku itu nggak bisa dikendaliin. Terus akhirnya aku ngomong, aku bisa dengar suaraku tuh, bisa dengar orang-orang di sekitarku pun aku bisa dengar suara mereka, tapi apa yang aku keluarkan dari mulutku tuh nggak bisa aku kontrol. Jadi aku ngomong dan ketika sadar mereka bilang aku tadi tuh ngomong kayak ada bahasa Spanyol, bahasa Portugis, sampai ada kayak bahasa-bahasa Vietnam gitu. Dan terakhir kali sebelum aku sadar itu, jadi kakak yang mimpin doa itu dia bilang kayak dia berdoa gitu, dia bilang
roh yang datang ini hanya Roh Kudus yang daripada Allah dan roh yang memberikan pengertian kayak gitu kan. Terus aku terakhir kali itu aku berbicara dalam bahasa Inggris tapi bilangnya kayak gini, kayak hallelujah is the word from heaven, so we have to say hallelujah every time. Itu terakhir tuh aku masih ingat tuh kata-kata terakhir aku kayak gitu. Dan itu sih makanya itu pengalaman aku, jadinya aku bingung kayak, oh ini waktu aku berdoa kok ngomongnya ada pengertian, sedangkan yang lain ini kayak ada kayak bahasa rohnya yang kayak tadi kayak sikarata ya bara-bara gitu-gitu. Di 1 Korintus 14 dikatakan apa? Ada begitu banyak bunyi dalam bahasa, ya. Sekalipun demikian tidak ada satupun bahasa yang tidak memiliki arti. Jadi kalau kamu menggunakan bahasa yang tidak jelas, yang tidak memiliki arti, maka ucapanmu itu sia-sia di udara. Itu di 1 Korintus 14 dikatakan. Ya, aku lebih baik menggunakan 5 bahasa, 5 kata, tetapi ini membangun daripada banyak kata-kata, tetapi tidak ada orang yang mengerti. Jadi jikalau kamu diberikan hikmat, maka pergunakan itu. Ya kalau tidak, ya kamu simpan untuk dirimu sendiri. Gitu ya. Ya, shalom Pak Bodyguard ya. Jadi kalau dikatakan minta kepada Tuhan karunia berbahasa roh, namanya karunia. Itu pemberian. Masa kita minta? Kalau namanya minta, namanya bukan karunia. Ya, untuk yang di bawah ya. Karunia itu hanya diberikan kepada orang-orang kudus, ya. Jadi jangan mengira karunia berbahasa roh itu diberikan kepada sembarangan orang. Lihat juga kamu itu seperti apa. Kalau kamu masih kotor, masih suka ini, jangan ngarep dulu lah ya, jangan ngarep yang berlebih-lebihan. Tapi fokus kita adalah mengerjakan keselamatan itu fokus kita. Namanya karunia itu nggak bisa diminta, tapi pemberian itu harus kita pahami. Jadi jangan bilang itu bisa minta, bisa dipelajari, itu ngaco. Ya, hati-hati, karena banyak iblis ya yang menyamar jadi malaikat. Ya, ujilah setiap roh. Jadi jangan semua dikira oh ini bahasa roh, jangan. Hati-hati. Ya, jangan ini ya. Jadi kalau kita pun ini masih dalam kekotoran, kenajisan, jangan menganggap kita ini berhak menerima Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus tadi itu ya. Tapi lebih baik adalah mari kita sama-sama mengerjakan keselamatan, rendahkan hati kita. Fokus kita itu adalah apa? Melakukan ibadah yang benar. Mari mengerjakan setiap firman Tuhan. Bukan sibuk dengan karunia-karunia yang aneh. Tadi Pak Erben sudah bilang, kalau karuniamu adalah memberi, bersedekah, ya itu pergunakan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Dengan kamu punya banyak rezeki, kamu bisa memberi, itu karuniamu. Jadi karunia tiap orang itu berbeda-beda ya. Nggak bisa sama semua gitu. Karena apa? Dengan adanya perbedaan, kita ini disatukan. Jadi kalau karunia kamu memberi kayak kata Pak Erben, lakukan. Jangan minta-minta, jangan malak. Iman orang Kristen itu bukan iman malak. Kita ini minta dikasih. Ya, setiap hari kita minta dikasih. Karena kita adalah orang yang perlu dikasihan. Kita nggak boleh terlalu kepedean. Benar. Tuh Kak Lis ya. Setuju Kak. Ini kita ke yang lain dulu ya Kak ya. Nih ada Joel Cowboy. Silakan Joel Cowboy. Shalom Kak. Halo. Ya, aku mungkin seperti kayak abang apa namanya RBN murid juga kali ya. Sempat masuk ke dalam roomnya Oneness. Terjebak juga. Jujur aku rada-rada sakit hati sih. Ketika dibilang Tritunggal itu agak mirip seperti konsepnya Saksi Yehova dan lain-lain gitu. Mereka nggak bisa istilah bahasa kasarnya membedakan antara apa namanya pribadi dengan istilah bahasa kasarnya. Mereka menganggapnya bahasa kasarnya kayak gimana ya, kayak 3 Tuhan kayak begitu. Aku lebih approve kepada pemahamannya secara ortodoks mungkin. Apalagi kadang-kadang aku suka nonton juga videonya Bambang Nursena kan. Menurutku penjelasannya cukup bagusnya. Paling kayak pertanyaannya, kalau dari pemahamannya Kak Agatha sendiri ada gak tambahan tentang misalnya kayak Tritunggal itu sendiri gitu tentang 3 pribadi 1 hakikat itu gitu.
Itu aja sih. Tambahan maksudnya gimana? Ya, Tambahan gimana nih maksudnya? Tambahan, memang ada yang kurang? Sampai enggak maksudnya penjelasan lebih detailnya lah. Penjelasan lebih detailnya lah. berarti jarang masuk rumah Gata ya? Jarang. Baru ketemunya sekarang, Kak. Sorry. Pelanggaran ini tiap Iya, sorry. Aku nanti join, Kak. Siap. Maklum lah sambil kerja, Kak. Jadi simpelnya Tritunggal itu adalah satu Allah memiliki tiga realita berbeda. Ya, satu Allah dengan tiga realita berbeda. Ini saya jelaskan simpelnya. Ya, tiga realita berbeda itu adalah Bapa yang dia saling melingkupi dalam rohnya, juga dilingkupi oleh firman-Nya. Sang sumber itu 1 Korintus 8 ayat 6. Itu adalah Bapa. Dialah asal usul dari firman, asal usul dari roh. Siap. Makanya bagi kita, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Artinya adalah anak, ini dulu ya. Anak itu berasal dari Sang Bapa, Roh Kudus berasal dari Sang Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Ini Tritunggal ini Yesus sendiri yang menjelaskannya. Iya. Aku datang dan keluar dari Bapa. Pernah dengar? Siap. Yohanes berapa gitu. Lalu Yesus juga bilang ya di dalam Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus yang akan kuutus itu datang dan keluar dari Bapa. Berarti baik Roh Kudus maupun firman itu datang dan keluar dari dalam diri Bapa yang adalah sang sumber. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah asal usul dari anak, asal usul dari roh, sumber dari roh dan anak. Siap. Allah itu mencipta dengan cara melalui firman-Nya. Firman-lah Allah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Lalu roh Allah melingkupi segala sesuatu, dan dari apa yang diucapkan melalui firman-Nya ini, rohnya itu menghidupkan segala Sesuatu. Siap. 33 ayat yang keempat. Roh Allah membuat aku hidup. Nafas Allah yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh itu yang menghidupkan. Siap. 33 ayat 6. Dengan firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan firman-Nya segala tentaranya. Jadi Allah menciptakan melalui firman-Nya dan menghidupkan melalui rohnya. Itu Tritunggal. Siap. Satu Allah dengan tiga realita berbeda. Siap. Hakikatnya ini bersama-sama dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Sebentar. 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Dalam diri Allah yang tahu itu siapa? Roh Allah. Berarti roh Allah itu berdiam di dalam diri Sang Bapa. Betul. Jadi Tritunggal itu yang jelasin siapa? Yesus. Iya. Jadi Tritunggal itu yang jelasin siapa? Nabi Ayub, Nabi Musa. Betul. Terakhir semuanya. Jadi jangan bilang wanes-wanes yang nggak pernah mau belajar ini, yang nggak punya ini, ya. Tetapi mereka maunya Alkitab itu tunduk sama otak mereka. Kita harusnya tunduk kepada Alkitab. Jangan Alkitab kita suruh tunduk. Iya, betul. Alkitab kita suruh tunduk, kau bikin sendiri kitab kau. Jangan kau pakai kitab kami. Betul. Makanya cukup confirm juga ya di satu Kejadian 1 ayat 26 ya. Baiklah kita menjadikan dia itu seperti serupa dengan gambar rupanya Allah gitu kan pakai kata kita kan. Berarti ada firman dan roh. Betul. Baiklah kita jadikan manusia itu menurut gambar Dan ya, siap. kita. Aku paling nggak suka Alkitab itu diputar-putar. Siap. Karena kalau diputar maknanya beda. Maknanya beda, siap. Kata itu besar sekali. Tidak ada yang mubah. Terus kan maksudnya tuh kayak di situ itu kan firmannya itu dibilang kita. Sementara yang ngomongnya kan satu orang tapi dia bilang kita. Berarti tuh saat penciptaan itu ada pribadi lain gitu maksudnya yang ada. Bukan pribadi ya. Yohanes 5 ayat 26 dikatakan.
Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Jadi kenapa dikatakan kita? Bapa ini adalah realitas, keberadaan konkret, kesadaran. Firman juga memiliki hidup, Roh Kudus juga hidup, makanya dikatakan kita. Itu kesatuan ini. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan ayat 27-nya lebih spesifik lagi dikatakan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Satu. Pertama jamak, yang kedua satu. Baiklah nih saya bacain ini. Kita baca Alkitab tuh jangan asal selebeo, nggak bisa. Ya. Ayat 27-nya. Allah menciptakan manusia, dia mengulangi 2 kali, ya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tadi tidak lagi dikatakan nih, menurut gambar kita, tidak lagi. Dari kita menjadinya Tritunggal, sangat Tritunggal sekali Alkitab. Jadi kalau dikatakan Tritunggal sesat, kau akan tersesat kalau kau tidak memahami Tritunggal. Seperti itu. Alkitab ini terlalu banyak, terlalu Tritunggal saya bilang. Iya, siap. Ayat tadi yang Kak Lis suka ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, Allah adalah Bapa, kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal ini. Untuk apa? Untuk disalibkan. Jadi ada 2 realita. Realita Bapa, realita anak. Yohanes 5 ayat 26 tadi. Bapa memiliki hidupnya, anak juga punya hidup. Jadi ini berkomunikasi, beremata. Diterjemahkannya berfirman. Firman yang telah kuterima ya Bapa. Nah ini digodok-godok sama RT 6. Oh Tuhan Yesus menerima firman. Padahal beremata, berrelasi. Tuh. Ini kalau nggak ngerti kitab suci ya akan kayak gitu nih RT 6. Tapi itu ya Pak Joel ya. Kalau Anda mau ngomongin Yohanes, saya udah muntah sih ngomong 3 tahun ya. Jadi kalau disuruh kayak kemarin ya, naik Agatha, cuy, gitu aja aku. Iya. Siap. Kalau kayak Malikil, orang-orang yang sama sudah ribuan kali kita nasihati, tetapi mereka tidak mau tunduk terhadap apa yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Berarti mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk menuju kepada kebinasaan. Itulah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan masuk dalam kerajaan Allah, tapi dia yang mengerjakan, tapi dia yang taat kepada kehendak Sang Bapa. Pada hari aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka bahkan dikatakan Tuhan apa? Pembuat kejahatan. Sekalipun mereka bilang apa? Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir roh jahat demi namamu? Cuy. Bukankah kami bermujizat dalam namamu? Tetapi kata Yesus apa? Enyah. Kenapa? Karena mereka mengatakan Yesus adalah Bapa. Kopla. Itu ayatnya langsung dikasih sama Tuhan Yesus. Itu pengajar-pengajar sesat. Apalagi SSY kayak Kak Lis tadi. Udah, tinggalkan. Siap. Gitu ya. Oke, kita ke yang lain ya. Silakan roti atau chill. Silakan roti atau chill. Thank you ya Bang ya. Oh, chill dulu atau bentar tadi. Roti atau bocil itu? Roti hidup dan chill. Ini ada 2. Oh, keren bocil. Erwin ini pasti suka kali ngomongin bocil. Salam sejahtera, saya dari Pekanbaru. Jadi tadi saya dengar ya waktu masih berdua tadi kakak bilang Yesus marah. Benar itu Pak? Ya dong, di bait Allah dia marah. Apa definisi marah menurut kakak? Marah akan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Sang Bapa. Lalu pernahkah Yesus mengajarkan tidak boleh marah? Nggak ada. Wah, kok bisa gitu Kak? Nggak ada. Orang boleh marah, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Ada ya? Mana Kak ayatnya Kak? Cari. Kalau kau Ada. Jikalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam.
Jangan sampai berbuat dosa. Oh ya, jangan sampai berbuat dosa ada. Ada. Berarti bukan Kristen. Bahkan di Amsal ada itu, pukul anak itu kalau ada anak nakal dipukul pakai rotan. Benar. Tapi jangan menginginkan nyawanya. Itu ya. Marah, aku Oke, coba kita buka Kak Matius pada semut ayat merah. 1. Boleh dibuka Kak Matius 5 Itu ayat malu Pak 21 sampai Erwin. 22. Nah, silakan buka aja Bang. Tapi aku mau tanya sama Gata. Nah, Kalau aku tadi itu marah-marah sama Wanes itu botol-botol gitu, kira-kira dosa nggak itu ya? Ya emang mereka botol Pak. Oh ya berarti fakta ya. Bidat. Kecuali kan kita kan nggak boleh memfitnah kan. Tidak Oh boleh. iya, mereka bidat ya. Jadi kalau bilang bidat, antikris, botol, Ya kan oh boleh ya. mereka. Oh, berarti aku terhibur aku ini. Aduh, terima kasih ya Kata. Agak terhibur aku dikit ya. Terima kasih. Jangan lagi kau marah hatimu dongkol ya kan. Gitu. Silakan Cil. Halo. Ya, selamat siang. Kakak ini saya mau tanya ini, saya masih bingung juga nih mau belajar. Jangan bingung lah, emang Islam. Cuman orang Islam yang bingung. Saya mau tanya kan di Ortodoks dan di Katolik itu kan 7 sakramen, sedangkan saya ini kan cuma baptis sama sidi, berarti hanya melakukan 2 sakramen. Apakah itu saya juga termasuk pengikut Kristus? Jadi saya di sini mau belajar seperti yang ada tertulis di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33 sampai 34. Makanya saya ingin masuk di room ini mau tanya dan ingin tahu gereja Ortodoks itu ada di Jakarta, di Bekasi, di mana saja Kakak. Itu saja Kakak, terima kasih. Di Bekasi ada Bang. Nanti ya Bang bisa DM saya, nanti saya kasih tahu. Ada. Ya, jadi kalau Abang bilang, "Kak, saya ini masih 2 sakramen, apakah saya pengikut Kristus?" Pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau Yesus ini memerintahkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu." Betul nggak ayatnya? Betul Kakak. Melakukan, ajarlah. Jadi para rasul melalui gereja ini disuruh untuk apa? Mengajarkan segala sesuatu, bukan mengajarkan 2 aja, bukan mengajarkan 3 aja, bukan mengajarkan 4 aja. Kalau namanya kita adalah murid Kristus, maka kita harus melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak boleh pilih-pilih. Kita compare ke sini ya Bang. Ketika Bapa mengutus Yesus, ya, apakah Yesus itu pernah ngomong, "Bapa, bagian sesi diludahin di skip aja dong Bapa. Aku kalau bagian sesi diludahin sama si orang ya, Yunani atau orang Yahudi aku males, skip Bapak skip." Pernah nggak Yesus bilang gitu Pak? Tidak Kakak. Enggak, semua kan, semua. Bahkan sampai dia ngomong apapun yang dinubuatkan, ya, kamu akan terhitung di antara para pemberontak. Pernah nggak Yesus bilang, "Demi kehormatanku, janganlah aku dihitung di antara para pemberontak. Nggak pantas pula aku disalib sama yang sebelah ini, yang penjahat-penjahat ini." Pernah nggak Yesus komplain gitu sama Bapak? Tidak pernah Kakak. Iya. Pernah nggak Yesus itu bilang, "Bapak, janganlah aku menunggang keledai yang murahan, yang ece-ece ini, aku maunya kuda yang keren gitu. Skip ya Bapak." Pernah nggak Yesus bilang gitu? Tidak pernah Kakak. Terus kenapa kita yang mengaku mencintai Kristus, kita skip? Ya enggak? Betul Kakak. Nah itu, jadi dikatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala. Segala itu apa? Semuanya. Gitu. Jadi kalau kakak, abang udah tahu bahwa Yesus itu ketika dia yang maha tinggi merendahkan dirinya ke dunia ini, dia tidak pernah melewatkan sedikit pun apa yang diperintahkan Bapa. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Filipi 2 ayat 8. Ya.
maka kita juga harus mentaati segala sesuatu. Nah, abang ini udah tahu. Kamu sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa katanya di dalam Alkitab? Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan kamu sudah mendengarkan, tapi kamu lupa tidak mengerjakannya. Karena kamu tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kamu seperti orang munafik. Jangan kamu seperti orang yang mengamat-amati wajahmu di cermin. Seketika kamu berbalik, kamu sudah lupa wajahmu. Kenapa? Karena kamu tidak melakukannya. Sekarang karena kita sudah tahu bahwa kita harus mengerjakan seluruhnya, dari sekarang kita mulai mengerjakannya. Kalau tadinya 2, mangga cari gereja yang melakukan 7 sakramen. Supaya apa? Supaya sempurnalah kamu, sebab Bapa pun sempurna, sebab Yesus Kristus adalah sempurna. Itu kan permintaan Yesus di Alkitab kan? Jadilah sempurna, sama seperti aku yang adalah. Jadi nggak ada kata terlambat. Inilah gunanya kenapa kita perlu berapologetika. Inilah gunanya kita perlu live seperti ini, supaya apa yang mungkin belum terpenuhi di dalam pengetahuan Bang Cil, oh saya dapat dari room ini. Apa yang belum lengkap di sini, oh saya dapat dari sini. Nah, kita ini yang namanya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama mengajar dan diajar. Gitu. Jadi Bang Cil nggak usah khawatir. Apakah ketika aku melakukan 2 sakramen aku tidak menjadi pengikut Yesus? Sekarang lakukan. Gitu. Kan kita udah dengar ini. Oh ternyata sakramen itu ada 7. Oke lah, aku lakukan yang 7. Kita tidak usah mendebat yang A, B, C, D. Tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Ibarat kata abang udah tahu tutorial keramas itu gimana. Ya, buka samponya, kocok-kocok ke rambut, keramasin, siram. Jangan kita skip. Samponya aja dipakai udah andukan. Betul nggak kayak gitu? Karena kita sudah tahu yang benar, maka kita lakukan yang benar. Itu menjadi pengikut Kristus. Iya, gitu bang. Terima kasih kakak pencerahannya buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak Agatha dan keluarga, begitu juga abang Erben serta yang ada di room, yang ada di bawah juga. Terima kasih, saya izin turun kakak. Siap. Nanti abang kalau mau di Bekasi ada ya, gereja ortodok di Bekasi. Nanti saya DM ya, Bang Cil ya. Nanti DM aja kak, aku mau tahu alamatnya boleh. Nanti pasti terima akan. kasih kakak. Ya. Dan Tuhan Maha Kudus memberkati Bang Cil. Amin kakak, terima kasih. Izin turun kakak. Siap Bang Cil. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir aku. Silakan. Ya, jadi aku mau tanya. Tadi kan kakak bilangnya semua sudah tergenapkan. Terus bagaimana dengan yang tertulis di kitab Wahyu, misalnya kayak Armageddon, pengangkatan dan sebagainya kayak gitu? Gak ada Armageddon. Apa tuh Armageddon? Armageddon itu kan kayak apa? Maksudnya tempat di mana? Apa namanya? Nanti hari kiamat ya? Iya itu. Jadi gini ya, di dalam Alkitab sendiri, nanti kedatangan Yesus kedua kali itu sama seperti di zaman Nuh. Seperti apa itu? Nah, kita harus masuk dalam bahteranya. Armageddon itu sebenarnya nggak ada di dalam Alkitab ya. Itu adalah tafsir-tafsir berlebihan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ini tidak pernah diajarkan para rasul. Ya, nanti kedatangan Yesus kedua kali itu akan datang seperti pencuri, dikatakan di dalam Alkitab. Lalu bagaimanakah langit yang baru dan bumi yang baru itu seperti di zaman Nuh. Jadi dengan adanya Yesus datang kedua kali, kita semua yang bersatu di dalam Kristus ini, Mbak, kita itu nggak usah khawatir lagi dengan apapun yang terjadi ya, kayak bencana alam itu memang harus kita hadapi ya, tetapi itu tidak menggentarkan iman kita untuk tetap mengerjakan keselamatan itu. Karena gini, nanti kiamat nanti itu bukan bumi ini dihancurkan, diluluhlantakan terus diciptakan yang baru, bukan, tapi sama seperti di zaman Nuh, dengan air bah itu akan menghanguskan dan membinasakan seluruh dosa di dalam dunia ini.
Jadi seperti itu. Nah, kita yang selamat itu adalah yang masuk ke dalam bahtera. Bahtera itulah gereja itu. Itulah Yerusalem yang baru, itu gereja itu. Makanya dikatakan dalam Alkitab, Yerusalem baru turun dari sorga. Yerusalemnya turun dari sorga, kita gerejanya turun dari sorga. Kita yang ada di Firdaus sana, itu akan diturunkan ke bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi yang baru dan langit yang baru ini bukan mau dihancurkan ya bumi ini ya, bukan. Tetapi diperbarui, sama seperti kita yang kalau kena tumor, kita itu nggak dimatikan kan untuk membuat kita jadi manusia baru, tetapi dicabut akar dari penyakit itu, dosa itu dicabut dari situ, dan kita menjadi manusia yang baru. Langit dan bumi yang baru itu seperti itu. Nanti semua akan diluluhlantakkan sama seperti di zaman Nuh, ya, dan diperbaharui lagi dan hidup baru lagi dengan air yang sama. Dia menghancurkan dosa itu dengan air yang sama. Dia menyelamatkan orang-orang yang di bahtera. Jadi Armageddon, eksegese orang-orang yang berlebihan yang tidak bertanggung jawab itu jangan dipercaya. Tetapi fokus kita adalah tetap mengerjakan keselamatan, menjaga kekudusan itu, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Lihat para rasul, apakah mereka khawatir dengan hidupnya? Tidak. Apakah mereka khawatir dengan teknologi? Tidak. Yang mereka khawatirkan itu adalah apa? Mereka tidak layak di hadapan Allah. Kita sebagai gerejanya, kita yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, masa gereja, yang perlu kita lakukan adalah pendalaman dari iman kita. Makanya dikatakan di Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-4 dikatakan, mari kita tinggalkan asas-asas yang terlalu biasa itu, tentang Tritunggal, tentang penyaliban, tentang konsep Allah. Kita enggak lagi di posisi itu. Kenapa? Karena kita ini tidak lagi membutuhkan makanan lembek, kita tidak lagi butuh susu, kita butuh makanan keras. Yang kita lawan, yang kita hadapi itu adalah roh-roh di udara. Maka kita fokuskan diri kita bukan kepada rapture. Rapture itu ajaran John Darby tahun 1928, saya lupa tahun berapa. Itu bukan ajaran gereja, itu tidak ada. Lalu Armageddon itu juga bukan ajaran gereja. Rasul mana itu nggak ada yang menceritakan Armageddon seperti itu. Itu adalah ajaran-ajaran baru yang tidak tervalidasi oleh Alkitab, ya. Nah, itu kita tidak usah khawatirkan. Itu adalah roh-roh antikris yang mulai menakut-nakuti anak-anak Allah. Jangan takut terhadap itu. Tetapi takutlah ketika kamu tersungkur di hadapan Allah dalam keadaan tidak layak. Itu tidak penting. Armageddon itu bullshit itu semuanya. Fokus kita adalah apa? Mengejar kekudusan itu. Karena apa? Karena surga yang dijanjikan Tuhan itu adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi. Jadi kita jangan mengkhawatirkan itu. Tuhan sudah sediakan itu untuk kita semua. Karena fokus kita adalah mengejar kekudusan, mengerjakan keselamatan itu. Jadi buat apa kita memikirkan Armageddon? Itu semua yang di Wahyu itu adalah gambaran di Perjanjian Lama. Itu adalah simbol-simbol, ya. Banyak orang yang mengeksegese kitab Wahyu, padahal itu adalah yang sudah ada di Perjanjian Lama. Jadi Armageddon itu tidak ada. Seperti itu. Sebab manusia itu ditetapkan hidup, mati satu kali lalu dihakimi. Nggak ada itu pengangkatan-pengangkatan. Gitu, Kak. Silakan Kak Liza. Ada lagi? Halo Kak Lizard. Oh, Kak Lizard. Ini suara aku ada nggak sih Pak Erwin? Halo? Ya. Ada. Iya Kak, udah. Makasih udah dijawab. Ya, aku izin turun dulu Kak. Siap. Tritunggal Maha Kudus memberkati ya Kak Liz. Ya, dan berkati juga Kak. Ya. Shalom. Oke, ini Kak Sil atau Si. Silakan Kak Si atau Sil. Shalom Kak. Shalom. Kak, ini mau nanya yang di bagian penudung kepala Kak, kan masih belajar.
Terus yang aku baca itu di ayat ke-16 itu, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Nah, terus di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, tanda tanya, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi mungkin pertanyaannya, penudung itu bisa diganti dengan rambut atau tidak? Enggak, harus di itu dong. Coba baca ayat 16-nya. Jadi kalau ada yang membantah, baik kami ataupun gereja-gereja Allah tidak memiliki kebiasaan yang tidak mengerudung, karena gitu katakan gitu kan. Kalau ada seseorang perempuan tidak menudungi kepalanya, lebih baik dia dicukur. Nah, kalau mencukur itu suatu kehinaan, maka tudungi kepalamu. Itu kan maksudnya. Gitu. Karena perempuan itu hina kalau dia tidak berambut kan. Dengan dia berambut saja dia harus menudungi kepalanya, apalagi kalau mencukurnya itu double kehinaan. Gitu. Jadi sejak semula memang perempuan-perempuan Kristen itu memang dikerudungi. Coba contohnya murid-murid Yesus, Bunda Maria dikerudungin, para jana suci dikerudungin, nggak ada yang nggak dikerudungin. Beratkah menggunakan kerudung? Tidak. Ya, karena dikatakan apa? Sebab nih ayat 5-nya Kak, coba baca. Perempuan yang berdoa dan bernubuat harus menudungi kepalanya. Ini harus. Jadi nggak boleh enggak. Ya. Kalau dia tidak menudungi, dia harus mencukur rambutnya. Karena itu suatu kehinaan ini ya, dikatakannya. Namun tiap-tiap perempuan berdoa dan bernubuat tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, harus dia menggunting. Nah, itu. Namun jika bagi perempuan penghinaan bagi rambutnya digunting atau dicukur, haruslah dia, harus Kak, nggak boleh enggak. Haruslah dia menudungi kepala. Itu Kak, kasih. Jadi sejak semula gereja itu perempuan-perempuannya itu memang dikerudungi. Seperti itu Kak Sil. Oke Kak, mungkin satu lagi, kan yang itu menudungi kepala kan. Nah terus kalau misalkan kita lihat di agama sebelah itu kan seluruh tubuh. Jadi apakah kita harus menutupi seluruh, maksudnya harus panjang gitu sampai menutupi tangan atau perlu di kepala gitu? Ya, harus berpakaian sopan kan. Di 1 Korintus dikatakan kita harus berpakaian sopan. Seperti apakah kesopanan seorang wanita? Tentu dia akan menutupi kakinya juga, tangannya juga. Tetapi yang nggak harus kayak saya kemarin pakai mukena, karena kebetulan kan saya punya mukena, jadi saya pakai. Jadi berpakaian yang layak, yang pantas. Di Alkitab juga dikatakan apa? Pakailah pakaian yang pantas, gitu ya. Boleh, tapi jangan sampai membuat orang itu jadi melihat kamu itu jadi ini ya, tidak pantas gitu. Bagaimanakah kepantasan seorang perempuan ya itu? Perempuan itu bisa menilainya sendiri. Seperti itu. Kalau kita aja kan ya Mbak ya, kalau mau ke kerjaan aja kita tahu kan, busana yang formal yang biasa dipakai seorang perempuan ke kantor itu kita tahu kepantasannya di mana kan. Nah itu. Apalagi kita mau beribadah. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang pantas. Pantaskah seorang wanita kalau dia bercelana pendek dalam menyembah? Pantaskah seorang wanita kalau dia ke gereja menyembah Allah dengan pakaian yang terbuka? Jadi kepantasan itu kita pun bisa menggunakannya sebagai tolok ukur kita untuk menjaga kehormatan kita di depan Allah dan di depan manusia. Gitu Kak. Kak, boleh satu kali lagi? Boleh. Kalau mau milih. Jadi mengenai yang tadi, mengenai karunia. Jadi kalau karunia itu Kak, saya rasa dan sudah pernah tes karunia sih. Saya di karunia mengajar gitu. Tapi bukan apa ya,
bukan minat saya. Memang passion di mengajar ada, karena saya kuliah pendidikan kan. Tapi setelah turun praktik lapangan itu jadi agak pokoknya hilang minat gitu. Jadi gimana Kak kalau misalkan karunia itu sudah Tuhan berikan terus ditolak? Itu sebenarnya kakak bukan lagi menolak karunia itu ya. Sebenarnya kakak lagi nggak mood aja sebenarnya. Karena gini, yang perlu kakak tanamkan dalam mindset kakak itu adalah melayani Allah, melayani Tuhan. Bagaimana cinta kamu terhadap laki-laki ingin kamu tunjukkan. Nah, sama seperti kamu tumbuhkanlah cintamu kepada Tuhan. Kalau kamu tumbuhkan cintamu kepada Tuhan, maka keinginanmu untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hati Dia itu kan akan tumbuh. Sebenarnya kakak bukan menolaknya, gitu. Tapi kakak belum benar-benar mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi tanamkan ke mindset kakak. Sama seperti kakak mencintai pasangan kakak, apa yang ingin kakak tunjukkan, tunjukkan. Kalau kakak mencintai Tuhan, tunjukkanlah dengan rasa takut dan gentar, dan tunjukkan karena kasih, bukan karena ketakutan. Gitu Kak Sil. Jadi Kak Silnya sendiri yang bikin mindsetnya itu. Silakan Kak Sil. Oke Kak, makasih. Mungkin Kak boleh mau belum turun gitu. Boleh kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak Sil. Oke, selamat siang Om Willy. Siang Kak Agatha yang semakin hari semakin dahsyat dan semakin cerdas. Ini Om Willy nih, kita jadi temenan lah ya. Ini Om Willy ini udah jadi rajin di sini. Silakan Om Willy, ada yang mau ditanyakan mungkin. Baik Kak Agatha. Pertanyaan saya ada 3 Kak. Yang pertama, yang dimaksud dengan surga itu apa sih Kak gitu? Tolong jelaskan saya yang dimaksud dengan surga itu apa sih? Oke. Menurut Kakak. Baik. Di dalam imannya Kristen sendiri ya, surga itu adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah. Jadi surga itu bukan tempat, surga itu bukan suatu taman atau apapun, tetapi itu keadaan. Manunggaling kaula Gusti. Ya, dasar ayatnya itu ada di Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana mereka berada, aku pun berada bersama-sama denganmu. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu dia datang dan keluar dari Bapa. Yohanes berapa tadi Kak? Yohanes berapa? 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Oke. Iya. Jadi di mana Allah itu berada, di situ kita. Di mana Yesus itu berada, di situ ada Bapa. Jadi di dalam Matius juga dikatakan, saya lupa Matius berapa. Aku telah berdosa kepada Bapa, berdosa kepada sorga. Apakah Bapa itu tempat? Nah tidak. Dan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan apa? Dia satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang. Jadi tempat di mana Allah itu bersemayam itu terang. Apakah terang itu tempat? Bukan. Jadi sorga itu adalah Allah itu berada. Di mana Allah itu berada. Itulah definisi sorga di dalam iman Kristen, Bang. Jadi yang di luar dari kesatuan dengan Allah itu adalah neraka. Jadi neraka itu adalah di mana manusia itu berpisah selama-lamanya dalam kekekalan dari Allah. Dan sorga itu menyatu dengan Allah. Itu Bang. Oke, tadi kan apakah surga atau neraka itu diciptakan diciptakan oleh Allah atau gimana Kak? Tentu. Keadaan itu tentu diciptakan karena segala sesuatu ini berasal dari Allah. Oke, nah kenapa Allah sendiri kok suka nongkrong di surga kayak nggak pernah Bapak di neraka gitu ya, tapi Bapak di surga gitu? Apakah memang bahkan Tuhan sendiri pun nggak suka tinggal di neraka gitu atau gimana ya? Oke, tadi saya jelaskan. Dalam doa itu kan selalu disebutkan Bapak di surga gitu. Bapak di suasana surga. Tapi Bapak kan ciptakan neraka tapi nggak mau dia ya di suasana itu. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau di iman kita yang dulu ya, maksudnya di iman kakak yang dulu, di iman saya sekarang itu kan surga itu tempat ya. Memang beda sih anunya gitu. Makanya tadi saya
Jawabannya ternyata suasana. Apakah itu berarti surga itu saat ini udah bisa kita nikmati nggak? Belum dong, karena kita kan belum menyatu dengan Allah secara sepenuh. Karena Belum. karena gini kan Bang. Tadi saya sudah jelaskan, Allah itu adalah sorga itu. Kalau Allah itu adalah sorga, sementara Allah itu adalah terang. Berarti dia dikatakan, coba Bang baca dulu 1 Timotius 6 ayat 16. Bersemayam dalam terang. Lagi nggak bawa Alkitab. Oke, siap. Jadi sorga itu terang yang tak terhampiri. Loh, kenapa Allah itu nongkrong di sorga? Loh, Allah itu sorga itu. Kenapa dia tidak dalam neraka? Neraka itu adalah keadaan yang tidak ada hidup. Allah itu adalah sang hidup. Jadi neraka itu adalah keadaan, sorga itu adalah keadaan. Di mana kita menyatu dalam kemuliaan Allah, itulah sorga. Jadi kenapa dikatakan, kok Allah nggak pernah nongkrong di neraka? Itu adalah ketiadaan kasih, ketiadaan hidup. Apakah bisa Allah itu dalam ketiadaan tidak hidup? Tidak bisa, karena dia adalah sang hidup, karena dia adalah sang kasih. Gitu. Jadi sorga itu bukan tempat bagi kami. Sorga itu adalah keadaan di mana, jadi dampak dari kita selamat adalah sorga. Kalau kita sudah selamat, kita ini akan memperoleh Allah itu, kemuliaan Allah itu. Gitu. Tadi abang nanya apa tadi? Saya lupa satu lagi. Tadi apa? Tadi pertanyaannya apa? Sama, lupa juga. Saking nikmatnya surga jadi lupa kita. Ya, apakah Sudah kita bisa menikmati? Apakah kita sudah bisa menikmati? Oke, ini saya jelaskan. Allah itu kudus. Tentu sorga itu adalah Allah yang kudus itu. Bisakah kita dikatakan kita ini sudah menyatu atau sudah manunggalin dengan Allah yang kudus itu? Belum. Kita ini sedang diperbarui, sedang dikuduskan. Kenapa? Karena mulut kita ini masih penuh dengan dosa. Mulut kita ini dan hidup kita ini masih dalam kekotoran dan kehinaan. Kita ini adalah manusia hina yang tidak layak. Kita ini belum dimuliakan. Kita belum dibenarkan di dalam Allah. Makanya kenapa orang Kristen itu butuh Roh Kudus untuk mengkuduskan kita. Ibarat kata kita ini hitam, Roh Kudus itu masuk, dan dialah yang mulai sedikit demi sedikit, hari demi hari memperbaharui kita untuk menguduskan kita. Makanya kenapa kita perlu Roh Kudus, supaya setiap kita membuka mulut kita yang tidak layak, yang hina ini sampai kepada Allah yang kudus. Kalau kita yang mulutnya cangkemnya ini kotor, ngomong minta sama Tuhan, ya nggak nyampe. Maka kita perlu Roh Kudus itu untuk menguduskan kita. Makanya di dalam Alkitab, di dalam Roma dikatakan Roh Kudus memampukan kita dalam keluhan-keluhan kita. Dia yang menginsafkan kita, dia yang mengingatkan kita akan dosa. Kita ini sedang diperbaharui, sedang dikudus. Itu. Apakah kita sekarang sudah menyatu, sudah manunggal? Sedang manunggal. Jadi belum. Karena kita ini adalah hina. Kita masih tubuh yang masih tergantung oleh dosa. Kita ini masih penikmat dosa, saya terutama. Saya pendosa. Jadi kita belum layak, belum pantas. Nanti setelah kita mati, maka disitulah amal jeripaya kita itu akan mengikuti kita. Kita menuju kepada surga itu, atau kita terhilang dari surga itu, terhilang dari Allah itu. Gitu. Ada lagi? Baik, jawabannya cerdas banget dan jelas banget Kak. Jadi saya tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan kedua dan ketiga karena saya dulunya, karena saya diajarin ya, mungkin iman kakak dulu juga ngajarin surga itu tempat gitu, dan ternyata beda ya, ternyata itu adalah suasana ketika bersama dengan Tuhan gitu ya, ternyata beda pengertiannya. Jadi saya tidak bisa lanjutkan ke pertanyaan kedua dan ketiga karena saya boleh karena saya kira surga itu tempat ya, ternyata bukan tempat. Surga itu di telapak kaki ibu, jadi nanti taruh aja wajah di telapak kaki ibu. Enggak bercanda ini Pak. Om Mili tahu waktu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa nggak? Tahu nggak? Ya ini kan sebelum tidak terlalu paham juga, saya tidak terlalu paham. Ini saya ini dari perspektif Kristen ya. Saya kasih tahu ya. Jadi ketika Allah meniupkan rohnya kepada Adam dan Hawa, kan Adam aja, karena Adam yang dibentuk, lalu dari sisinya Adam dibentuk lagi wanita kan gitu. Dari satu dijadikan dua, lalu dijadikan satu lagi kan. Nah, ketika Allah meniupkan nafasnya kepada Adam, Adam ini telanjang atau berbusana? Menurut Telanjang. telanjang. Tapi mereka tidak malu, kenapa?
telanjang. Tapi mereka tidak malu kan? Ada tadi ya seperti yang dia betul, karena seperti yang Kak Agatha sering ajarkan tadi, tidak makan buah yang menyebabkan dia jadi tahu itu, buah pengetahuan. Bukan. Allah ini Sehingga kan tidak tahu apa-apa gitu. Oh, bukan gitu ya. Siap. Bukan. Jadi Allah ini adalah terang tak terlampiri ya. Manusia diciptakan itu baik, tidak tahu dosa. Manusia itu tidak tahu membantah ya. Manusia ini hanya diciptakan baik dengan kehendak yang baik. Lalu ditiupkan, Allah ini adalah terang. Kalau nafasnya Allah itu adalah terang, maka manusia ketika dijadikan itu pun terang. Adam dan Hawa telanjang, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Karena apa? Karena mereka terang. Pernah lihat lampu? Kalau lampu itu cahayanya yang luar biasa, abang bisa nggak nengok bohlamnya? Saking terangnya ya Kak Ada ya. Saking terangnya jadi nggak nunggu desak. Iya betul. Iya itu dia. Adam dan Hawa itu Betul. seperti itu. Masuk akal. Itu masih menyatu itu dengan Allah. Kan nafas dia berasal dari Allah. Ini masih terhubung nih. Karena Allah kudus, manusia itu masih kudus. Belum ada dosa. Ketika Adam dan Hawa ini melanggar perintah Allah, kemuliaan Allah itu hilang, langsung terputus, tercerai. Langsung kayak abang kalau lampu dicek mati, kelihatan dong bohlamnya, hilang cahayanya kan, betul nggak? Masuk akal Kak Agatha. Karena saya pernah ketemu lampu yang 3000 watt aja terangnya kayak gitu. Apalagi kemuliaan Allah. Sakit bang. Seperti itu. Nah, seperti itulah kemuliaan Allah. Masuk akal. Ya, kemuliaan Allah itu hilang. Kenapa? Karena Allah ini kudus. Ini nggak bisa nyampur sama setitik dosa pun. Makanya Adam dan Hawa ngumpet kan di balik-balik pohon. Nah, terpisah. Karena terang itu udah hilang. Karena udah ada dosa, udah ada pelanggaran di situ. Bukan karena buahnya, tetapi karena tindakan, perbuatan dosa tadi. Buah tadi nggak ngefek. Allah kan lagi menguji kan. Jangan kau makan. Kalau kau makan kau mati. Dan pernyataan Kak Agatha tuh tervalidasi ya ketika bahkan seorang Musa pun nggak sanggup melihat Tuhan ya, saking terangnya gitu. Ya, nah itu makanya mereka ngumpet. Ini udah cerai nih. Makanya kenapa manusia itu bisa mati? Karena ini dia terputus dari sumber hidup tadi. Kayak kamu, abang kalau nyabut pohon, tanaman, dia nggak langsung kering kan, nggak langsung jadi tanah kan? Dia masih segar saat itu. Lama kelamaan terus meninggoy jadi tanah. Manusia gitu juga nggak? Engkau dari tanah dan engkau akan kembali jadi debu dan tanah. Sama seperti manusia itu, kenapa dia mati, kenapa dia sakit, kenapa dia kembali menjadi tanah? Karena dia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah kehilangan cahaya Allah, sudah kehilangan hidupnya dari Allah. Makanya manusia ini telanjang nyumput. Nah, apa yang dilakukan Allah? Inilah sorga tadi sebelumnya menyatu dengan Allah, lalu terpisah karena dosa. Nah, ini konsep keselamatan dalam Kristen itu, sorga itu disatukan kembali. Nah, caranya gimana? Caranya yang telanjang ini supaya mereka bisa terhubung lagi dengan Allah. Yang telanjang ini kan malu nih, nyumput kan, berdosa. Gimana cara menutupi ketelanjangannya? Allah menyembelih domba. Ada korban yang tertumpah, ya, diambilnya. Kan begitu mati ini domba, diambil kan kulitnya, disematkan kepada manusia untuk menutupi ketelanjangan supaya manusia itu bisa beribadah kembali kepada Allah. Tetapi itu pun dengan jarak. Makin manusia berdosa, makin jauh. Makin berdosa lagi, jauh. Makanya kita ini tidak bisa dibilang kita manunggal dengan Allah. Lidah saya ini kotor, dosa semua. Nggak pantas kan kita kan. Bahkan kita membuka mulut kita untuk memujinya pun itu tidak layak. Kenapa? Karena kita ini kotor, dosa. Allah yang maha kudus itu nggak bisa setitik aja dia bisa. Coba bayangkan Adam nggak nurut aja kan, cuman makan buah aja, apa dampaknya? Mati. Apalagi kita yang tiap hari, astagfirullahaladzim, nggak tahu lagi kita. Baik Kak Agatha, itu potong. Jadi meskipun itu sudah ditebus oleh darah Yesus, itu tetap belum suci juga ya kita ya. Belum bisa untuk manunggaling lagi ya. Meskipun kan itu sudah ditebus tadi ya, kan dosa tadi makan kemudian ditebus. Terus orang-orang yang seperti apa yang bisa suci dan menyatu tadi dengan surga tadi? Itu apakah belum cukup hanya dengan dibaptis dengan, karena kakak mengatakan saya pun juga masih berdosa gitu. Terus siapa yang
yang dikatakan suci dan bisa bersatu dengan surga tuh contohnya siapa gitu, maksudnya gitu. Mungkin Oke. Ini saya orang-orang jelasin. manusia yang seperti apa itu gitu. Karena saat ini pun yang kakak kan udah dibaptis, udah menyatakan juga merasa berdosa juga gitu. Belum manunggaling juga gitu. Nah, supaya manunggaling itu syaratnya apa, Kak? Oke, siap. Ini kita lanjutkan ke Adam tadi. Ketika Adam sudah dipakaikan ini, sudah ada korban. Di situ sudah ada yang berkorban, adalah domba yang tidak berdosa. Ini adalah tipologi dari Kristus ya. Ya, ketika manusia ini udah diinin, apakah manusia itu langsung menyatu lagi? Enggak. Karena apa? Allah itu adil. Setiap keadilan Allah, dosa sekecil apapun, Allah itu menuntut penghukuman. Karena itu tadi kan hukumnya Allah kan, kalau kamu makan kamu mati. Nah, di balik keadilannya, dia juga menyatakan kasihnya. Makanya ada korban. Nah, apakah dengan cara seperti itu cukup sama seperti Adam? Apakah ketika Adam itu Allah mengorbankan domba? Dan ini kan diajarkan lagi nih kepada anak-anak Adam kan? Kain dan Habel juga akan berkorban kan? Untuk mendekatkan lagi mereka. Apakah dengan cara ini manusia ini bisa manunggaling? Belum. Karena itu masih bayang-bayang. Kenapa? Karena ketika manusia pun sudah ditebus, ketika dia tidak kembali kepada kodratnya, manusia ini tidak bisa menyatu dengan Allah. Kenapa? Contoh, Adam ketika dia jatuh dalam dosa, dia diampuni. Besoknya dia berbuat dosa lagi nggak? Nah, masih tetap berbuat dosa. Sampai kita sekarang ini pun masih kita tetap berbuat dosa. Apakah cukup dengan dibaptis? Apakah cukup dengan menyatu dalam kematian dan kebangkitannya? Belum. Makanya kita perlu lagi dikasih benih. Adam dan Hawa ini, dia harus menjadi ciptaan yang baru, Bang. Kalau dia tidak menjadi ciptaan yang baru, dia tidak akan bisa disatukan dengan Allah. Cara menjadi ciptaan yang baru itu harus seperti apa? Ya harus menyatu di dalam kematian dan kebangkitan. Karena Adam ini kan belum menyatu dalam kebangkitan Yesus kan? Belum. Tapi orang-orang yang sekarang ini, tapi Allah itu kan berjanji, nanti aku akan selamatkan. Sebelum Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia, Allah itu udah berfirman terlebih dahulu. Apa firmannya? Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ini ada rangkaiannya ya. Jadi ketika manusia itu diciptakan, Tuhan itu sudah berkata apa? Beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Maka tugas itu pun tidak boleh hilang. Firman Allah itu kekal. Sekali Allah mengatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah, maka manusia itu bertambah banyak dalam keadaan berdosa. Makanya kita semua yang lahir dari rahim Adam dan Hawa, kita memiliki potensi untuk melakukan dosa. Bahkan dosa itu tadinya satu, sekarang jadi banyak kan jenisnya. Ada dosa perzinahan, makanya turun hukum Taurat. Oleh sebab apa adanya hukum Taurat? Karena banyaknya pelanggaran sehingga Allah menurunkan Taurat. Inilah tujuannya. Kain dan Habel membunuh, ya toh? Jadi nambah kan jenis dosanya. Tadi cuma makan buah, sekarang malah membunuh. Tuh manusia tambah lagi. Ada lagi yang lain, percabulan. Sedemikian banyaknya ribuan jenis dosa. Ya, apakah ini sudah cukup? Belum. Makanya kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita tidak menjadi ciptaan yang baru seperti Adam dan Hawa yang belum jatuh ke dalam dosa, kita nggak bisa menyatu dengan Allah. Bagaimana cara kita menjadi ciptaan yang baru? Dibaptis, lalu dikrisma. Diberikan benih yang baru, Roh Kudus itu. Makanya setiap orang Kristen itu setelah dikrisma, dia menerima Roh Kudus. Sama seperti Kristus habis dibaptis, dia diurapi. Dimampukan untuk apa, Bang? Untuk kembali ke fitrahnya. Apa itu maksudnya kembali ke fitrahnya? Manusia ini diciptakan tidak berdosa. Maka ketika kita yang udah banyak dosanya ini, kita ini ibarat kata ini kan tadi lurus kita. Ini Allah, ini manusia. Kita lurus. Kita jatuh dalam dosa, kita melenceng. Maka dengan adanya Roh Kudus, kita itu dimampukan untuk berbuat baik. Kita diperbaharui. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Makanya orang Kristen cukupkah dengan dia dibaptis, dia diselamatkan? Tidak. Tetapi dia di masa hidupnya, dia harus diperbarui. Bang, contoh, tengok saya nih. Ini ibarat kata ini manusia ini udah dosa semua. Ketika kita dibaptis, kita itu nggak langsung hilang dosa. Enggak. Kita dikasih benih Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita hari demi hari. Yang hitam ini sedikit sampai kita mati.
kita ini diperbaharui. Cara diperbaruinya gitu gimana? Hari ini kita bikin 1000 dosa, besok kita 900, besok kita 800, 700. Itu yang namanya kita harus diperbarui. Ketika kita berbuat baik, apakah kita dapat amal? Enggak. Kita berbuat baik karena fitrah kita itu baik. Jadi orang Kristen itu tidak cukup hanya dibaptis dan menerima Roh Kudus, tetapi dia harus kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya manusia kayak gimana, Bang? Adam dan Hawa tadi tidak berbuat dosa, betul nggak? Itu fitrahnya manusia, tidak melanggar Allah. Sementara yang kita lakukan ini, orang-orang Kristen ini tiap hari berdosa. Bagaimana supaya kita menyatu dengan Allah? Bagaimana kita supaya manunggaling lagi dengan Allah itu? Ya kita, ini Allah ini masih nunggu di sini. Kita ini yang udah berdosa ini kan di sini. Caranya gimana? Kita melalui baptisan itu diperbarui sedikit demi sedikit, diperbarui, baru nanti diubahkan ketika hari kiamat disatukan dengan Allah. Jadi perbuatan baik kita, amal kita, sembahyang kita, sholat kita, zakat kita itu bukan mendapatkan upah, tetapi kita berusaha untuk kembali ke fitrah kita. Itulah yang namanya kita diperbaharui melalui baptisan supaya menerima Roh Kudus. Gitu, Bang. Baik, izin saya potong Kak Agatha ya. Berarti ketika manunggaling atau bisa menyatu dengan Tuhan tuh, apakah mungkin seorang manusia ketika belum mati itu dia bisa bersih gitu? Atau nunggu mati dulu gitu setelah kiamat baru bersih? Atau ada manusia-manusia tertentu yang bisa menyatu sebelum meninggal? Apa setelah meninggal? Nggak bisa, karena kata misalnya ada yang orang tuh apa ya baik banget lah, atau baik banget sudah dibaptis, sudah krisma, sudah apa tadi, sudah menjalankan fitrahnya. Nah sebelum mati apakah dia bisa menyatu atau nunggu mati dulu gitu? Ya, semua orang akan berada di Firdaus, tempat sementara, menunggu sampai Yesus. Bisa dengar tadi kan pertanyaan saya. Abang agak ke jeda-jeda. Begitulah perjalanan dari pengunjung ke Agatha, yang mana kali ini pengunjungnya adalah saudara-saudara seiman atau Kristen yang juga ingin memperdalam pengetahuan atau tidak pengertiannya di dalam ayat-ayat Alkitab, belajar langsung dengan Kak Agatha dan Bang Erben. Jadi Agatha sudah selalu memberikan wawasan dan logika, dan saudara-saudara seiman kita mudah-mudahan teguh dan terbimbing dalam kasih Kristus sehingga tidak menyimpang ke sana kemari, karena kita perlu mempertanyakan yang tidak kita ketahui dan tidak usah malu akan sesuatu yang kita tidak pahami. Dan puji Tuhan ada saudara kita yang telah mendalami agama Kristen. Kita mendoakan agar dia juga menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Demikian dulu video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.